Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ba'thi wad din. Amma ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat, saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Alhamdulillahi rabbil alamin. Kembali kita merafakkan perasaan syukur kita, pujian kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan kepada kita begitu banyak nikmat karunia. Mudah-mudahan dengan banyaknya nikmat yang kita terima, semakin banyak pula ketaatan, kesalehan yang kita persembahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam semoga pula hendaknya tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan bersalam pula kita kepada beliau dengan mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah. Saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, insyaallah kembali kita akan meneruskan kajian Nasaihul Ibad, yaitu untayan peringatan nasihat bagi seluruh hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan mengkaji kitab ini, ya, kita menjadi pribadi yang lebih baik hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Makalah yang berikutnya, asyaratu khisalin yubghiduha Allah subhanahu wa ta'ala min asyrati anfus. Ada, ya, asyratu khisal, 10 hal yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ya, dari 10, ya, tipe manusia. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala, ya, mencintai seorang hamba, ya, dan di saat yang bersamaan juga membenci hambanya. Dan di antara hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang mendapatkan murka Allah, yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala, adalah 10 hal yang insyaallah kita akan bahas pada kesempatan yang mudah-mudahan diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama yaitu al-bukhlu minal aghniya, yaitu sifat bakhil dari orang-orang yang berada, dari orang-orang yang kaya. Saudara yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ketahuilah bahwa sesungguhnya, ya, kaya ataupun miskin bukan di situ sebenarnya kebaikan yang Allah titipkan, ya. Tapi kebaikan yang Allah titipkan justru sebenarnya ada pada sikap, ya. Apakah kemudian dia dijadikan kaya oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Kaya itu belum tentu kebaikan baginya, tapi pada sikap bagaimana dia kemudian, ya, berinteraksi, bagaimana dia kemudian bersikap dengan kekayaan yang Allah berikan kepadanya, maka itulah yang penting. Maka, ya, al-bukhlu minal aghniya, ketika seorang itu memiliki harta tapi kemudian dia bersikap dengan bakhil, dia bersikap dengan kikir, maka sesungguhnya itu sesuatu yang akan memancing murkanya Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala selalu mengingatkan orang-orang yang kaya, orang-orang yang Allah titipkan kepada mereka harta, untuk menginfakkan, untuk mensedekahkan, ya, membayarkan zakat atau berupa wakaf dari harta yang ia miliki. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, itu yang pertama, yaitu al-bukhlu minal aghniya, yaitu orang-orang kaya yang kikir, orang-orang yang kaya tidak mau kemudian mengeluarkan infak, sedekah, zakat dari harta yang ia miliki. Ketahuilah bahwa sesungguhnya yang harta yang kita miliki tersebut kelak akan dikalungkan, ya, kepada kita di hari kiamat, ya, karena kekikiran yang kita miliki. Maka orang-orang yang Allah berikan amanah kepada mereka berupa harta, insafilah, sadarilah bahwa harta tersebut bukan milik kita. Karena ketahuilah bahwa sesungguhnya, bukankah ketika kita lahir ke permukaan bumi ini tanpa bahkan sehelai benang pun, maka Allah lah yang kemudian menganugerahkan harta tersebut,
maka jadilah orang-orang yang bersyukur dengan nikmat harta, yaitu dengan berinfak, membantu saudara-saudara kita yang kekurangan, para fuqara, orang-orang fakir, orang-orang miskin, orang-orang du'afa, ya, yang membutuhkan uluran bantuan dari tangan kita. Kemudian yang berikutnya yang Allah murkai, wattama'u minal ulama, ya, yaitu sifat, ya, tamak, ya, sifat tamak yang lahir daripada orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berupa ilmu. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, wattama'u minal ulama, ya, yaitu orang yang Allah berikan kepada mereka ilmu, yang dengan ilmunya tersebut harusnya dia kemudian tidak memiliki sifat tamak atau sifat rakus. Justru mereka pula yang tamak, mereka pula yang rakus, mereka pula yang tidak pernah kemudian merasa cukup dengan dunia yang mereka miliki. Maka saudaraku, tidak sedikit pula orang-orang yang dalam tanda kutip disebut sebagai seorang ulama, sebagai seorang yang diberikan ilmu, tapi justru ilmu tersebut tak mampu mengawal dirinya, tak mampu kemudian menjaga dirinya untuk kemudian dijauhkan dari sifat tamak tersebut. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya, wal kibru minal fuqara, ya. Kalau tadi yang pertama yaitu sifat bakhil, sifat kikir yang lahir dari orang-orang yang kaya, maka yang ini wal kibru minal fuqara, orang-orang yang fakir, orang-orang fuqara, orang-orang yang tak memiliki harta, tapi kemudian hadir pula dalam diri mereka sifat al-kibru, sikap sombong, ya. Makanya pernah disebutkan, ya, Allah benci kepada orang kaya yang sombong, tapi Allah lebih benci kepada orang miskin, orang fakir yang sombong. Maka saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, wal kibru minal fuqara, Allah sangat benci kepada orang fakir, kepada orang miskin, tapi dengan fakirnya, dengan miskinnya kemudian menjadikan dia orang yang sombong di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya, wa qillatul haya'i minan nisa, yaitu tidak memiliki rasa malu, ya, atau seseorang yang tidak memiliki rasa malu minan nisa, ya, dari golongan wanita. Padahal kita mengetahui bahwa wanita itu identik dengan sifat malunya. Bahkan orang beriman secara keseluruhannya, al-haya'u minal iman, bahwa sifat malu itu bahagian daripada keimanan, ya. Maka Allah menitipkan rasa malu kepada wanita itu, ya, lebih besar daripada sifat malu yang ada pada laki-laki. Maka apabila seorang wanita hari ini tak lagi memiliki sifat malu, ya, tidak malu apabila kemudian tidak menutup auratnya, tidak malu kemudian, ya, melakukan perkara maksiat, tidak malu kemudian untuk mempertontonkan auratnya di hadapan kamera, di hadapan, ya, lawan jenisnya dan seterusnya, maka ketahuilah mereka termasuk orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya, wa hubbud dunya minasyuyuh, ya, yaitu cinta dunia yang timbul dari orang yang sudah tua, ya. Hubbud dunya minasyuyuh, bahwa orang yang sudah berumur lanjut, sudah tua, ya, sudah usia lanjut, maka fokusnya harusnya adalah kemudian akhirat, akhirat dan akhirat. Tapi sekiranya bila mana masih ada orang yang sudah tua, sudah rapuh sendinya, tapi masih lagi memikirkan dunia dan dunia, maka ketahuilah dia termasuk orang yang mendapatkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada pula perkataan yang mengatakan bahwa Allah benci kepada seorang pemuda yang bermaksiat, tapi Allah jauh lebih benci kepada orang tua yang bermaksiat. Kenapa? Karena sejatinya usia yang tua tersebut harus dia jadikan sebagai, ya, momen untuk memperbanyak amal sebanyak-banyaknya. Bukan berarti kemudian orang yang muda usianya pasti akan panjang, tidak.
bahwa yang namanya kematian datang kepada orang yang muda ataupun orang tua. Tapi apabila orang sudah usia lanjut, sudah tua renta, maka sudah bisa dipastikan maut itu sangat dekat dengannya. Adapun orang yang masih berusia mungkin remaja, boleh jadi dia masih memiliki usia 40 tahun, walaupun usia itu sungguh misteri baginya. Tapi apabila ada orang yang sudah tua, sudah keriput kulitnya, masih juga terjatuh dalam maksiat, terjatuh dalam dosa, maka itu adalah sesuatu yang akan mengundang murka dan bencinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya, wal kasalu minasyubban, yaitu sifat malas yang datang dari orang yang masih muda. Ya, di saat tubuh kita masih penuh dengan power, energik, ya, harusnya banyak kita berbuat, harusnya banyak kita melakukan perkara-perkara yang positif, ya, menambah skill kita, belajar, menuntut ilmu dan seterusnya. Tapi justru seandainya usia muda tersebut kita isi dengan yang namanya malas-malasan, maka itu adalah sesuatu yang akan mengundang murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka selagi kita masih muda, ya, masih kuat fisik kita, masih kuat ingatan kita, gunakan semua potensi yang Allah berikan tersebut untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita gunakan akal kita untuk menghafal firman-firmannya. Kita pergunakan tubuh kita ini untuk melakukan ibadah yang menggunakan fisik sebanyak-banyaknya. Karena nanti akan ada saatnya ketika tua, bahkan untuk sholat secara berdiri pun tak lagi mampu. Kita butuh kursi, kita harus duduk di bawah. Karena tak mampu lagi tubuh kita, sendi kita, kaki kita menopang berat badan kita. Maka di antara orang yang dibenci Allah adalah wal kasalu minasyubban, yaitu seorang pemuda ataupun pemudi yang memiliki atau yang mengisi ya, masa remajanya, masa mudanya dengan malas-malasan. Kemudian saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yang berikutnya yaitu wal jawru minas sultan atau wal juru minas sultan, ya, yaitu sifat yang timbul dari para penguasa. Wal jur ini bisa terjemahkan sebagai kecantikan yang timbul dari kalangan raja-raja. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini adalah seseorang yang diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dengan hartanya tersebut dia memiliki jabatan, memiliki kekuasaan, lalu kemudian kekuasaan, harta tersebut dia pergunakan untuk kemudian bermewah-mewahan terhadap dunia, yang dia kemudian gunakan bahkan nanti untuk ya, berlaku semena-mena terhadap orang yang berada di bawahnya, untuk melakukan kekejian, untuk melakukan maksiat. Maka ketahuilah itu adalah sesuatu yang akan mengundang murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para penguasa, para sultan, ya, dengan kekuasaan yang ada pada dirimu, ya, dengan kebijaksanaan yang ada pada dirinya yang Allah titipkan kepadanya berupa jabatan tersebut, maka itu harusnya ia benar-benar pergunakan dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan justru sebaliknya dia pergunakan untuk melakukan semena-mena, melakukan ketidakadilan, melakukan kezaliman, melakukan kemudian untuk memperkaya dirinya. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kelak kekuasaan itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya, wal jubnu minal ghuzati, yaitu sifat pengecut, sifat penakut yang lahir dari orang ya, yang harusnya berada di medan perang, ya, tukang perang tapi penakut, militer tapi penakut. Wal iyyazubillah. Karena seseorang yang apabila dia memang bertugas ya di medan pertempuran, yang dia adalah seorang militer, ya, seorang pejuang yang harusnya memiliki, menghiasi dirinya dengan sifat berani, tapi justru dia pula yang penakut, maka itu akan mengundang murka dan bencinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para pejuang ya, al-jihad atau al-mujahidu fi sabilillah, orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidaklah pantas kemudian dia menghiasi dirinya dengan sifat takut, tapi justru dia harus memiliki sifat keberanian. Kemudian yang berikutnya, wal ujubu minaz zuhad, yaitu sifat ujub ya,
dari orang-orang yang zuhud, ya. Orang-orang yang zuhud, yang kemudian ya tidak kemudian mementingkan dunia, yang kemudian sibuk dengan akhiratnya, yang dia hidup sederhana, tapi justru kemudian kesederhanaan itu, ya sifat zuhudnya tersebut ketika mengantarkannya kepada sifat ujub, ya, memuji-muji dirinya, menyombongkan dirinya, merasa dirinya lebih baik daripada orang lain, maka ketahuilah sifat ujub tersebut, ya, akan memancing murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya, warriya'u minal ubbad. Ini adalah 10 dari, ya, golongan manusia yang akan dimurkai, yang akan dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu warriya'u minal ubbad, yaitu para pelaku, ya, para hamba Allah yang senantiasa mengisi harinya dengan ibadah, katakanlah sebagai ahli ibadah, tapi ketika ibadahnya tersebut, ya, dipelesetkan dengan sifat riya, ya, merasa bahwa dia adalah orang ahli ibadah, dia yang paling banyak salatnya, yang paling banyak qiyamnya, yang paling banyak tilawahnya, yang paling banyak infak dan sedekahnya, dan seterusnya, maka ibadah tersebut tidak akan mendatangkan kebaikan, ya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi justru akan mengundang murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan ibadah yang kita lakukan, berhati-hatilah, ya, waspadalah dari yang namanya sifat riya, karena riya itu akan menghapus dosa-dosa yang kita lakukan. Karena riya itu akan menghapus pahala amalan yang kita lakukan, yang seharusnya kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi ketika hadir di sana, ya, keinginan untuk mendapatkan pujian, disanjung, dikatakan sebagai ahli ibadah dan seterusnya, justru itulah yang kelak akan menghilangkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah kaum muslimin kaum muslimat, 10, ya, jenis manusia yang akan mendapatkan ancaman dan murka dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari 10 jenis manusia ini hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Hadza wallahu a'lamu wa ahkam, wa jazakumullahu barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.